Roadmap adalah sebuah dokumen berisi petunjuk atau gambaran besar dalam melaksanakan suatu program kegiatan secara jelas dan rinci. Panduan tersebut akan membantu Anda bersama tim menjalankan rencana atau strategi untuk mencapai sesuatu. Dan inilah roadmap Circle CCI ID. Pertama, membuka wadah komunitas kripto. 2. Membuka kelas edukasi trading dan konsorsium. 3. Mengeksplorasi lebih jauh tentang market industri blockchain. Keempat, merancang pembuatan Circle Index CC ID Token. Kelima, pembuatan token di bawah jaringan Binance Smart Chain. Keenam, menerbitkan CC ID Token White Paper agar seluruh pengguna mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang proyek CC ID Token. 7. Mendaftarkan CC/ID Token ke bursa perdagangan terdesentralisasi, agar seluruh pengguna bisa merasakan keseruan berdagang di market global seperti Bitget, Web3, dan Trust Wallet. Kedelapan, mendaftarkan CC/ID Token ke bursa perdagangan desentralisasi, baik lokal maupun global agar memudahkan seluruh pengguna dalam menjual dan membeli CC/ID Token. Kesembilan, meluncurkan CC/ID Token e-commerce untuk dapat memfasilitasi produk barang dan jasa agar bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia secara online. Ke-10, berdirinya pusat edukasi dan informasi, sehingga dapat ikut berperan, serta memajukan dunia pendidikan, demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul di bidang cryptocurrency. Mari maju dan sejahtera bersama CC/ID. Salam geser angka.
bandingin diri kita sama teman kita gitu ya, yang kita rasa lebih sukses dan akhirnya kita ngerasa nggak berguna gitu. Dan setiap kali kita dapat penghargaan atau apa, kita biasanya segampang itu untuk langsung post ke media sosial biar kita ngerasa ya berharga gitu, biar kita diterima sama orang. Atau kayak kenapa misalnya wedding sampai sekarang mahal gitu ya, terus kayak orang beli mobil yang wah mungkin nggak dia butuhin tapi orang beli gitu, mungkin bisa jadi karena kurang kasih sayang. Nah menariknya adalah orang yang terlalu banyak ngabisin banyak waktu buat nyari kekayaan, pamor sama status biar bikin orang lain kagum, itu terjadi karena mereka yang nggak nyaman sama diri sendiri. Menarik banget ya. Dan biasanya kalau kata Alain de Botton ya, gitu, ini bisa diperdebatkan, biasanya punya kemungkinan untuk mengalami depresi dan kesepian yang lebih tinggi. Dan ngomong-ngomong soal depresi dan kesepian, ya silakan kalau misalnya lu pengen tahu lebih lanjut, kita ngebahas ini di YouTube membership, lu bisa daftar untuk belajar lebih lanjut. Atau kalau misalnya lu butuh konsultasi, lu misalnya ngerasa ada gejala-gejalanya, ya silakan konsultasi sama mentor atau psikolog aja di description box, silakan. Ya oke, lanjut. Nah masalah yang ketiga, yang berikutnya adalah meritocracy. Meritocracy, kalau lu tahu, kebanyakan dari lu mungkin ada yang tahu ada yang enggak, tapi intinya orang yang usaha lebih banyak, itu dia bakal dapat reward lebih banyak. Jadi intinya meritocracy itu dari kata merit ya. Intinya ya lu kalau bikin value yang besar, ya lu bakal dapat reward yang besar. Itu sistem yang sebenarnya mendasari banyak sistem lain kayak kapitalisme gitu. Itu didasari dari ya semakin lu kerja lebih oke, semakin lu ngasih value, lu bakal dapat duit. Intinya kayak gitu. Sekarang tuh sistem yang kita kira kita sedang anut adalah meritocracy. Bagus sih, karena ya ngasih gambaran bahwa ya kalau lu mau sukses ya lu kerja dengan benar gitu ya. Smart work, hard work. Kayak lu mungkin denger cerita orang kayak di luar sana kayak Jeff Bezos yang awalnya dari garasi, dari dari tempat kerja yang kecil sampai akhirnya bisa punya kekayaan miliaran ya gitu, bahkan triliunan. Ya bisa jadi karena dia memang berhak buat sukses. Karena dia memang udah usaha, jadi ya gara-gara usaha akhirnya hasil kayak gitu. Di sisi lain, tapi itu yang sukses ya. Itu Jeff Bezos, ada Elon Musk, ada Steve Jobs gitu. Tapi sistem meritocracy ini juga ngasih sebuah opini, ngasih sebuah implikasi bahwa kalau lu gagal, berarti emang lu berhak gagal. Karena lu emang goblok gitu, ibaratnya gitu. Kalau lu miskin ya karena emang lu berhaknya untuk menjadi miskin gitu. Lu berhaknya untuk ada di bawah. Dan kalau usaha lo nggak sukses itu karena salah lo. Dan kalau lo gagal ya karena memang lo berhak. Nah ini yang sebenarnya bikin kegagalan jadi menyeramkan gitu sih. Pandangan seperti ini. Padahal sebenarnya kadang-kadang ada banyak faktor lain. Meskipun gue setuju ya untuk kita ngambil tanggung jawab gitu ya. Maksudnya kalau lo miskin ya dibandingkan ngeluh lebih baik kerja. Gue setuju dengan pendapat itu. Tapi kayak kadang-kadang kegagalan itu bisa jadi banyak faktor bukan karena faktor kita doang. Dan seringkali juga kita dapat judgement dari orang-orang ketika kita gagal. Nah, ketiga masalah ini yang ngebuat banyak orang ngejar kesuksesan. Kesuksesan materialistis dan lain sebagainya, seringkali tanpa benar-benar memikirkan makna dia melakukan semua ini tuh buat apa. Emang lu buat apa sih? Kayak kalau kita pertanyakan lagi, atau lu mungkin bisa tanya ke diri sendiri, emang lu ngelakuin semua hal ini buat apa? Nah, terus gimana nih hidup biasa aja? Pada akhirnya ya, kita harus menyadari ya, fakta bahwa mungkin cuma 1% orang di dunia ini yang bakal benar-benar ngerasain sukses kayak Jeff Bezos. Pada akhirnya 99% dari populasi, baik itu lu ataupun gua gitu ya, ya kita bakal ngejalanin hidup yang biasa aja. Atau kalau kata Alain de Botton gitu ya, ordinary life. Ya, hidup yang ya biasa aja gitu. Dan kalau lo sadar sebenarnya sekarang itu adalah masa dimana hidup biasa aja tuh nyaman banget dibandingkan masa-masa sebelumnya. Obat ada di mana-mana gitu ya. Lu kalau sakit tinggal ke dokter gitu kan. Makanan ada di mana-mana gitu ya. Informasi lu bisa cari di internet. Tapi entah kenapa, dengan banyaknya hal yang dikasih ke kita malah di zaman sekarang makin ngerasa kayak banyak hal yang gak cukup gitu buat kita. Padahal kalau menurut Alain de Botton gitu ya, jalanin hidup biasa aja itu sebenarnya juga luar biasa gitu. Yang sebenarnya kita bisa happy banget kok. Yang kadang kita nggak sadari sih. Coba kalau kita ngelihat hidup orang-orang zaman dulu gitu ya. Kalau orang zaman dulu mungkin hidup biasa aja adalah kerja di perusahaan selama 60 tahun misalnya, terus kayak nikah, terus punya anak selama puluhan tahun gitu. Ngelahirin dan ngebesarin anak, itu kan biasa aja. Apakah salah menjalani hidup seperti itu? Kalau kita ngerasa bahwa itu bermakna, well, kalau menurut gue sih enggak ya. Dan bukan berarti kalau kita punya ambisi itu jadi jelek, enggak juga. Kalau misalnya lu memang pengen hidup yang extraordinary, ya that's good.
kayak lu misalnya nyoba buat ngincer univ yang bagus gitu ya, berusaha buat nyari passion lu, berusaha untuk lu punya uang banyak misalnya. Tapi jangan lupa sih kalau menurut gua, lu coba lihat lagi sebenarnya lu ngelakuin ini buat apa sih. Kalau misalnya ini udah sampai ngerugiin lu atau lu udah ngerasa kayak ini apaan sih, jangan-jangan memang harus secukupnya aja, atau mungkin ini bukan hal yang lu mau. Pada akhirnya hidup bermakna itu kalau menurut gua bukan hanya datang dari uang gitu ya. Bukan hanya datang dari barang, bukan hanya datang dari fashion style lu, bukan hanya datang dari pekerjaan lu, tapi juga muncul dari berbagai macam hal yang kadang nggak bisa dibayar sama uang atau kesuksesan. Kayak ngebangun relationship, ngapresiasi hal-hal kecil di sekitar kita, bersantai gitu ya. Atau main game gitu, atau kebebasan buat ngelakuin apapun sebenarnya tanpa lu takut dijudge sama orang. Dan kalau emang 99% dari kita cuma bisa ngejalanin hidup biasa, ya menurut gua nggak ada salahnya juga sih untuk ngerendahin ekspektasi lu mungkin, dan ya udah happy ngejalanin hidup yang biasa aja. Menurut gua ya itu juga bisa jadi salah satu cara buat hidup seutuhnya sih. Mungkin sekian ya. Kalau misalnya lu ngerasa lu butuh konsultasi ke 1% tentang hidup lu misalnya, lu ngerasa bingung dan lain sebagainya, ya silakan lu bisa ke layanan mentoring kita. Kalau misalnya lu ngerasa lu lebih cocok untuk nonton webinar, ya silakan ke webinar kita sih. Atau bisa join YouTube membership buat dapet konten-konten eksklusif dari 1%. Oke? Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, thanks.